Halo, halo semua, selamat malam. Wih, rame juga. Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini gue ngundang seseorang. Dia itu seorang konten kreator. Dan lah, pin komennya hilang, Pak. Undang dulu Bro Junar ya. Halo, malam-malam. Halo Mas Melvin. Wih, halo Bro. Woi, gila. Halo, Apa kabar Bro? baik. Sorry ya Itu telat ya pin tadi. komen gue keluar nggak? Nggak keluar. Nggak keluar ya? Di gue juga nggak keluar. Ah, Nggak. akhirnya Oke, keluar. Oke. oke. Iya belum keluar. Sip. Lancar nggak ini teman-teman? Oh lancar boleh kasih thumbs up. Iya rambut gue goyang-goyang, gue pakai kipas panas. Boleh kalau udah lancar boleh kasih tanda gitu, thumbs up gitu atau apa. Jadi nanti kita lancar. Oke, Lancar. Oke selamat malam teman-teman. Jadi hari ini gue sama Bro Junar pengen ngomongin tentang menerima diri kita sendiri. Nah, buat Oke, teman-teman mungkin yang belum tahu Bro Junar, boleh Bro Junar kenalin diri dulu. oke. Jadi perkenalkan nama gue Junar. Jadi gue kuliahnya di satu kampus Universitas Pelita Harapan namanya, itu di Tangerang, Karawaci lebih tepatnya. Lulusan jurusannya psikologi, tapi sekarang ngerjain konten. Agak melenceng kemana-mana. Nggak apa-apa lah bro, gue juga sama. Nah Bro Junar, gue Nah, pertama pengen denger dulu nih cerita lu. Kan hmm, kemarin kita udah denger nih cerita, ya maksudnya waktu kita live kan gue udah ceritain nih perjalanan gue jadi content creator. Nah iya. kalau lu sendiri gimana ceritanya? Dan lu aktif tuh di platform apa aja sih? Jadi sebenarnya awalnya itu uh, gue mulai platform pertama itu di YouTube dulu. Nah, jadi Oh di YouTube. uh, di YouTube itu gue sharing tentang cara ngedit video, ya, cara ngedit video, terutama Hmm, Premiere Pro sama After Effects. Nah, itu kenapa gue bisa dapat ilmu seperti itu karena awalnya gue dapat ilmu itu, ilmu perfilman di salah satu UKM gue di kampus, di kuliah kan. Biasalah kan ya. biar nggak stres gitu kan, jadi join UKM lah ya, join UKM. Nah terus, situ UKM-nya memang UKM yang berkaitan dengan dunia perfilman gitu, jadi gue join. Dan Oh, waktu itu gue belum tahu maksudnya gue mau belajar apa nih di perfilman ini, karena kan ilmunya banyak gitu kan, bidangnya banyak. hmm. Cuma emang gue dari SMA udah tertarik banget sama yang namanya visual effect, jadi kayak CGI gitu-gitu. Coba ternyata pas Special gue, effect itu lah ya. iya, special effect gitu-gitu. Nah, tapi pas gue coba, cuma beberapa doang yang gue bisa, nggak nyampe 50% lah ibaratnya. Jadi dikit banget karena special effect itu susah banget. Dan pas gue pelajarin juga Hmm. susah banget. Nah, tapi karena gue ikut UKM ini, UKM perfilman ini, akhirnya gue cari Hmm. yang mirip-mirip ke arah visual effect, yaitu ya video editing gitu kan, atau film editing kayak gitu. Jadi Oh ya. bukan bukan ngedit visual effect, tapi ya dikit-dikit ada editing lah gitu kan. Jadi kayak Ya. joinnya ke situ. Nah, setelah itu, setelah belajar ngedit video sama ilmu-ilmu yang lain, mungkin juga kayak script writing, sinematografi juga belajar karena kita Hmm. kan UKM jadi bebas belajar. Baru setelah itu sempat dapat klien beberapa juga ngedit video. Terus baru setelah itu bikin channel YouTube sendiri gitu. Nah, awalnya tuh gue ada mentor juga, mentor di UKM-nya. Jadi Di kan UKM ya, di senior. UKM ada mentornya juga, jadi ada yang ngajarin lah. Nah, mentor gue yang ngedit video itu mungkin beberapa dari teman-teman di sini udah pada kenal, namanya Anjas Meradita, dia terkenal banget. Nah, mungkin kalau yang di video bergelut di video pasti tau lah Di, Anjas itu siapa. Nah, terus
Gue belajar dari dia banyak. Nah, baru gue bikin konten dimulai dari YouTube gitu, tutorial dulu gitu kan, edit video, baru setelah dari YouTube gue terjun ke Instagram kayak gitu. Instagramnya lu itu juga berarti waktu awal edit video juga. Waktu awal ya edit video juga, karena kan mulainya dari situ kan. Hmm. Mm. Nah terus kan awalnya tuh lu minat banget ya sama perfilman. Nah, Kenapa kenapa waktu begitu bikin konten kan sekarang kita lu lebih banyak ngomong ke content creationnya sambil ada self development juga lah ya. Kayak kayak tadi story juga kan gue baru baca itu cerita tentang pengalaman lu. Nah sebenarnya apa sih yang bikin lu jadi belok dari perfilman gitu ke situ? sebenarnya kenapa gue belok, karena gue merasa kayak pas gue belajar perfilman itu atau ngedit video itu, nah sayang kalau misalkan kemampuan gue itu, skill gue itu nggak diasah, nggak diterapin kan. Nah caranya supaya nggak basi lah ibaratnya skillnya kan. Itu gimana caranya ya? Gue bikin konten gitu. Jadi mulainya konten dari Oh, tutorial kan di YouTube, tutorial ngedit. Nah setelah itu pas gue pindah ke Instagram, awal-awal masih ngedit video ya kan. Cuma kayaknya audiens gue nggak terlalu tertarik sama yang apa ngedit video di Instagram, karena mungkin audiensnya beda gitu kan. iya Nah iya. akhirnya ya udah gue mulai switch ke awalnya self development dulu, switch ke self Hmm. development. Tapi pas awal-awal gue bikin konten di Instagram itu sebelum gue lulus kuliah, jadi udah cukup lama lah pas akhir-akhir kuliah. Nah di situ uh, kalau gue bikin konten di Instagram tuh sebenarnya awalnya berawal dari ya gue banyak pikiran lah ibaratnya kan. Kalau kuliah kan Hmm. banyak beban gitu kan, banyak masalah, jadi kayak ya sering-sering update status di IG feed gitu sama IG story. Itu sebenarnya isinya curhatan gue sebenarnya, ya kegalauan gue lah. Oh. Jadi kayak Bentar apa sih, bentar. iya kenapa, Bentar. Lu masih kuliah atau udah lulus? udah lulus dari Udah lulus 2018. ya? uh, 2018. Oh, iya. iya Berarti jadi kita hampir seangkatan dah. oh, Gue tuh lulus 2019 kok. oke. Nah setelah itu baru ya kan, saya gue lihat di Instagram kayaknya apa nggak cocok nih kalau uh, gue bahas tentang Bahas video edit editing video. atau Hmm. perfilman. Baru dari situ gue switch ke self development, tapi nggak masih ngawur, self developmentnya nggak spesifik lah. Kayak isinya Hmm. cuma kegalauan gue yang nggak jelas ya kan, terus isi hati yang random, yang nggak jelas lah pokoknya kan, ya kan. Terus ya yang like juga teman-teman kuliah, teman-teman sekolah gitu kan. Baru setelah itu lebih dispesifikin lagi ininya apa, self developmentnya udah spesifik. Terus Hmm. tiba-tiba aku belajar bikin konten ya kan, awalnya kan dari Bang Ugut kan. Nah terus pas Ya gue dari lihat Bang Obet. baru habis itu ke Sika kan. Nah Ya nah betul. dari situ gue merasa menemukan ibaratnya passion yang lain lah atau interest yang lain gitu kan. Jadi kayaknya kalau sharing tentang content creation menarik juga ya kan. Akhirnya gue coba Hmm. dan semakin banyak yang suka, ya udah gue keep up di situ. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan lu psikologi kan Heeh. jurusannya dan Iya, waktu itu kita ngobrol-ngobrol juga lu jurusannya kan kerjanya sekarang jadi di HR kan. iya. Kenapa menurut lu sendiri bikin konten tuh menarik banget gitu? Karena awalnya ya seperti yang tadi gue bilang, gue berawal dari sebenarnya banyak pikiran kan, banyak pikiran, banyak beban lah istilahnya. Lu kalau punya banyak pikiran tuh rasanya pengen cerita ke orang, tapi karena gue Iya, iya. zaman gue kuliah atau sekolah kan gue bukan orang yang gaul gitu, harus apa yang bisa ngobrol ke semua orang, karena kan gue juga introvert gitu kan. Jadi kayak Hmm. teman gue pun terbatas, dan kalaupun punya teman ya teman gue ya itu aja gitu orangnya. Jadi kayak ya udah akhirnya gue punya banyak pikiran, tapi temen gue nggak cukup banyak yang mau mendengarkan gue ibaratnya gitu, karena setiap orang ya punya masalahnya masing-masing gitu kan. Jadi ya Oke. akhirnya gimana caranya supaya gue bisa didengarkan, ya gue menyuarakan suara gue sendiri gitu loh, yang mungkin Hmm. sama dengan audiens gue. Jadi kayak audiens gue juga mungkin merasa disuarakan juga kegalauannya Iya, gitu iya. kan. Jadi akhirnya gue mulai dari situ, dari banyak pikiran dulu. Ini nah, gue mau mulai masuk ke topik lah ya tentang self acceptance. Oke. Kayak gue kan juga tadi sebelum ini baca story lu dulu tuh tentang pengalaman lu di kuliah. Iya, Nah, yang lu bilang kayak lu sempet nggak bisa hampir hampir nggak bisa jalan ya, sempet lumpuh gitu. iya nggak bisa jalan beneran. Iya dan ya maksudnya lu juga cerita lu kayak minder dan insecure gara-gara kondisi badan lu gitu. Lu boleh ceritain gak sih pengalaman lu kayak mungkin awalnya lu kayak
gak bisa nerima kondisi lu, terus sampai akhirnya lu bisa berani, sampai pede, sampai bahkan lu aja berani bikin TikTok. Gue aja sendiri nggak berani gitu bikin TikTok. Gue kadang malu sumpah. Jadi Ceritain dikit ya. Oke, jadi ceritanya panjang panjang banget sih sebenarnya, karena gue tuh awalnya pas dari TK gitu ya, mulai dari TK itu gue sebenarnya normal, gue bisa jalan, gue bisa lari gitu kan. Nah tapi mungkin ada satu momen tertentu di mana mungkin Tuhan berkehendak lain di hidup gue gitu kan. Jadi kayak setelah gue TK, gue masuk ke SD. Nah ke SD itu tiba-tiba badan gue tuh drop gitu loh, jadi kayak nggak sehat, nggak enak badan lah. Nah awalnya kan gue sama orang tua gue mikir kayak, oh ya cuma nggak enak badan biasa lah gitu kan. Tapi tapi kayak pas bangun tidur kalau nggak salah waktu itu, nah itu badan gue bener-bener lemes sampai nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa ngangkat kaki segala macam. Nah akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit beberapa hari kemudian dokter mendiagnosa gue bahwa gue terkena lumpuh, alias kakinya nggak bisa buat jalan lagi gitu loh. Tapi hebatnya kaki gue masih bisa bergerak gitu loh. Kaki gue masih bisa bergerak, cuma untuk jalan napak ke lantai itu udah nggak kuat banget gitu loh, udah lemah banget gitu. Iya, udah nggak kuat nahan. Nah itu disebabkan karena gue kekurangan kalium. Nah kalium bukan kalsium ya, kalium sama kalsium beda. Nah kalium itu tenaga lu beraktivitas sehari-hari kan pakai kalium. Kalau kalsium tuh ke tulang lah, lebih ke tulang. Tapi dua-duanya emang drop dua-duanya, kalium dan kalsium itu. Nah dari situ lumpuh kan, nggak bisa jalan, gue lumpuh. Nah dari gue lumpuh itu mulai dari SD sampai sekitar hampir 12 tahun lah, SMA sampai hampir SMA. Nah itu selama gue dari SD sampai SMA itu, selama gue nggak bisa jalan itu, selama gue lumpuh itu yang gue rasakan adalah satu, karena fisik gue berbeda plus gue nggak bisa jalan, itu gue bener-bener merasa berbeda banget dari orang lain gitu loh. Karena ya lu bayangin aja, mungkin kalau SD lu masih berpikir ya udahlah kan, nama juga masih kecil kan, badan kecil pendek ya wajar kan. Kalau misalnya nggak bisa jalan ya udahlah, itu kan mungkin Tuhan berkehendak lain, emang berkehendak lain sih. Nah akhirnya SMP masih juga nggak bisa jalan, SMA juga masih juga nggak bisa jalan. Nah kan lu kalau SD lu masih bisa dianterin kan sama orang tua lu ya gitu kan. Kalau SMP SMA lu nggak bisa lagi ya kan. Nah tapi gue harus seperti itu, jadi gue punya kayak semacam dari sekolah gue itu memang ibaratnya mengerti lah ke kondisi kesehatan gue, ke kondisi fisik gue gitu. Nah jadi sampai gue, karena gue nggak bisa jalan, gue sampai pernah pakai tongkat, pernah pakai kursi roda, cuma pernah juga digendong. Jadi kayak lu sampai gue sampai SMP sampai SMA juga digendong. Jadi which is itu buat gue itu memalukan banget gitu loh. Dan rasa malu yang gue rasain itu benar-benar bikin gue minder dan insecure. Lu bayangin aja, lu udah SMP SMA, orang-orang teman-teman lu lain udah bisa lari-lari olahraga ya kan, sampai gue tuh nggak bisa gitu, karena gue nggak bisa jalan, gue lumpuh gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue kemana-mana kalau nggak digendong ya duduk di kursi roda gitu kan, kalau naik tangga ya digendong pasti. Nah akhirnya ya sampai pelajaran olahraga gue juga nggak bisa ikut kan, gue nggak bisa ikut. Tapi gue bersyukur banget saat itu, karena sekolah gue masih sangat memahami gue, teman-teman gue juga beberapa masih memahami gue walaupun banyak yang ngebully, dan orang tua gue ya pasti mereka memahami gue gitu. Jadi kayak gue merasa kayak ada satu pelajaran yang gue nggak bisa ikutin, yaitu olahraga. Itu bukan karena gue nggak bisa, tapi karena kondisi fisik gue yang tidak memungkinkan kan. Jadi akhirnya ya udah, itu gue udah insecure banget sampai akhir-akhir SMA SMP juga begitu kan. Kayak lu kalau lihat teman-teman lu di SMP atau SMA bahkan udah ada yang pacaran gitu ya kan. Nah gue boro-boro gue pacaran, gue kayak gue menjalani hidup gue sendiri aja gue nggak bisa gitu loh. Gue selalu berpikir gue tuh nggak bisa gitu. Gimana gue mau sampai gue harus mikirin, sampai gue tuh kepikiran gitu loh, kalau misalnya ntar gue di masa depan nggak ada cewek yang mau sama gue misalkan, sampai kayak nggak bisa melindungi orang lain. Kalau temen gue, misalkan gue punya teman dekat, terus teman dekat gue disakiti secara fisik, gue bisa apa? Gue fisik gue aja masih keterbatasan gitu loh. Jadi itu bener-bener down banget gue gitu loh, secara emosional tuh hancur banget lah. Itu sih kalau gue sih begitu. Terus yang gue bingung, gue bilang dibully 12 tahun, maksudnya teman-teman lu ngebully lu, maksudnya mereka tahu kan kondisi lu tapi mereka masih ngebully? Yang nggak mendukung mereka bully gue, karena yang mendukung gue itu dikit banget, bisa dihitung pakai jari lah.
dan yang nggak ngedukung gue tuh jauh lebih banyak gitu. Dan mereka kalau kalau ngebully gue tuh secara fisik lah. Dan rata-rata orang kalau ngebully ngomongnya apa sih, bercanda kan. Kalau nggak bercanda paling lu Iya. baperan banget sih gitu kan. Nah gue Iya tuh kayak tiap hari dengar kalimat itu gitu loh. Bahkan dari teman gue sendiri yang harusnya mereka mendukung gue, tapi ternyata mereka seperti itu gitu loh. Kayak aduh lu baperan banget sih, aduh ya udah sih bercanda doang gitu kan. Ya gue berusaha untuk sabar lah gitu kan, tapi ya gimana kan, gue berbeda dengan orang lain gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya ya gue dibully secara fisik, kayak misalkan mungkin fisiknya nggak sampai ditabuk atau di gimana gitu ya, nggak, tapi kayak misalkan botol minum gue ditaruh di tempat yang tinggi gitu sampai gue nggak bisa ambil gitu kan, atau ditaruh di tempat yang jauh, ya gue gimana kan, gue nggak bisa jalan. Itu akhirnya itulah yang membuat gue down banget gitu. parah juga sih. Nah, terus berarti kan kayak selama 12 tahun lu mendapat perlakuan gitu. Iya. Terus maksudnya eh, kuliah gimana? Masih ngalamin gitu juga? Kuliah sih udah enggak sih, untungnya paling Udah ya enggak ya? nyindir-nyindir dikit lah pakai kata-kata, tapi nggak parah lah. Nah, terus Nah, momen lu nemuin gimana caranya lu bisa nerima kondisi lu waktu itu dan akhirnya jadi pede gitu sampai kayak sekarang. karena ya yang pertama masih ada beberapa orang, mungkin gue bisa bilang nggak nyampe 20 orang, paling maksimal 10 orang doang kan. Dari satu angkatan itu ada 10-an lah, kira-kira 10-an orang itu benar-benar mendukung gue gitu loh. Nah jadi kayak terutama kayak kalau di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK kan, bimbingan konseling. Nah Ya. guru BK gue itu selalu nge-support gue. Nah yang gue bingung kenapa guru BK gue selalu mensupport gue, kan ternyata guru BK gue sendiri itu uh, dia waktu itu cowok, guru BK gue itu juga punya keterbatasan secara secara fisik. Jadi mungkin yang membuat dia bisa mendukung gue karena dia punya keterbatasan juga sama seperti gue gitu. Jadi kayak ibaratnya empatinya tuh kuat gitu loh. Jadi Relate. dia bisa memahami gue, kondisi emosional gue, kondisi fisik gue, karena dia sendiri mengalami itu yang namanya empati kan. Jadi kayak gue merasa didukung banget sama dia gitu. Jadi itu yang membuat gue bangkit, walaupun cuma satu orang, walaupun cuma guru BK itu doang, cuma satu orang jumlahnya, itu benar-benar meningkatin PD gue banget, meningkatin kepercayaan diri gue, bisa menerima diri gue apa adanya gitu loh. Sampai kayak gue langsung mikir kayak orang lain aja yang support gue bisa menerima gue apa adanya, masa gue nggak bisa menerima diri gue apa adanya. Itu yang membuat gue berubah sih. Apa guru BK lu juga yang bikin lu pengen jadi masuk psikologi? Iya, salah satunya iya, karena itu, karena dia selalu bilang kayak keterbatasan lu itu bukan batasan, kayak lu bisa menggunakan keterbatasan lu itu untuk jadi motivasi dan inspirasi buat orang lain gitu. Jadi gue tergerak banget dengan kata-kata dia. Betul, gue juga setuju. Jadi gue juga cerita sedikit pengalaman gue waktu pertama kali ketemu lu. Oke. Jadi bukan ketemu fisik, kita belum pernah ketemu fisik ya, tapi kan waktu itu tuh gue udah ada di IGX, gue inget banget. Terus waktu itu tuh masuk kan, lu baru daftar. Nah, terus kan lu perkenalan kayak, halo teman-teman, nama saya Junar, bla bla. Nah, gue lihat kan Instagram, terus gue kaget gitu kan, karena ya kan maksudnya ya lu masang foto lu kan di situ. Itu gue kagum banget gitu, gue kayak lu tuh menerima kekurangan lu dan lu pede banget sama diri lu gitu. Ya maksudnya ya menerima di kondisi lu, dan bahkan lu berani untuk bikin konten di mana kayak banyak orang juga yang kayak cuma mau bikin konten tuh kayak takut, aduh bang gue takut dinyinyirin gitu. Terus kayak audiens gue tuh kayak ada yang kondisinya tuh cuma introvert sebetulnya, tapi kayak merasa hidupnya tuh menderita banget gitu. Di satu sisi tuh ada lu yang maksudnya ada secara fisik memang berbeda sama kita. Nah, tapi lu tuh malah bisa berani buat maju dan menginspirasi orang. Itu gue kagum banget pertama lihat lu. Serius. Nah, terus lanjut lagi nih ya kita. Oke. Menurut lu apa sih yang bikin orang nggak bisa nerima dirinya? Dan apa yang bikin orang akhirnya bisa nerima dirinya dan bisa ngelanjutin hidup? Kalau yang menurut gue sih, pengalaman gue ya, yang membuat seseorang tuh nggak bisa menerima dirinya sendiri adalah
kita tuh peduli sama apa kata orang gitu loh. Padahal sebenarnya apa yang diomongin sama orang itu gue yakin mungkin 80-90% itu nggak benar gitu. Jadi kayak waktu itu gue pernah dibilang kayak oh iya lu dasar anak gak bisa jalan, gue pernah digituin gitu depan muka gue. Nah itu benar-benar ya itu benar-benar menyakitkan gue banget gitu loh. Jadi kayak gue bener-bener waktu itu gue marah banget dan gue bener tapi gue nggak bisa ngelawan. Kenapa? Karena kalau gue ngelawan dia lari, dia menghindar, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu pak momen paling sial lah ibaratnya. Itu gue bener-bener down banget gitu secara emosional. Itu kalau bisa dibilang gue mental breakdown lah ibaratnya. Dan di situ pas gue masih SMP atau SMA gitu, gue nggak punya banyak temen yang bisa gue minta cerita gitu, dengerin cerita gue tuh. Jadi ya udah, dari situ yang membuat orang nggak bisa menerima diri adalah lu peduli sama apa kata orang gitu. Kita peduli sama apa kata orang gitu. Ketika orang bilang kita orang yang negatif, orang misalnya bodoh segala macam, itu tuh kalau kita percaya itu bakal masuk ke otak gua, masuk ke otak kita, dan kita bakal menjadi orang yang sama seperti apa yang mereka ngomongin, orang lain ngomongin gitu. Nah itu akhirnya membuat kita nggak bisa menerima diri kita apa adanya. Karena gini, yang kayak tadi lu bilang aja, sebenarnya gue setuju sih yang kayak kadang orang yang cuma yang orang yang secara fisik sempurna aja masih nggak bisa menerima dirinya apa adanya. Apalagi yang kondisi fisiknya nggak seperti gue, misalkan pendek, kecil, atau bahkan gue juga pernah dibilang kayak kerjil lah, kayak kurcaci lah. Itu gue juga pernah. Semua kata-kata negatif yang menusuk emosional gue tuh semua gue udah alamin gitu, hampir semuanya. Jadi kayak ketika lu peduli sama apa kata orang, lu bakal menjadi orang yang seperti itu. Dan ketika lu menjadi orang yang seperti itu, lu nggak bakal bisa nerima diri lu apa adanya gitu. Jadi ingat aja, orang yang lu lihat mungkin di medsos, lu banyak lihat orang-orang yang kayak hidupnya enak ya kan, dia kaya raya, dia punya banyak follower, dia punya banyak subscriber, tapi lu nggak tahu gitu loh, karena medsos itu sering disalahgunakan sama orang gitu loh. Kayak lu lihat orang hidupnya enak, tapi lu kan nggak tahu cerita di balik mereka tuh apa. Sekarang gini, gue sharing nih di Instagram gue ya kan, sharing di Instagram gue yang happy gitu ya kan. Terus kalau perlu gue sharing apa, misalkan gue terakhir dari orang kaya misalkan gitu ya, misalkan. Tapi kan lu nggak tahu background gue dari awal sampai sekarang tuh apa. Kalau misalkan gue nggak pernah cerita kalau gue pernah dibully selama 12 tahun, mungkin orang nggak bakal berpikiran kalau gue tuh orangnya kuat banget. Karena gue selama ini yang gue share ya cuma yang happy, yang positif gitu loh. Jadi it's okay to feel not okay gitu loh ibaratnya. Jadi kayak apapun yang lu punya, perasaan apapun yang lu rasakan, biarkan lu merasakan itu, tapi jangan berlama-lama di perasaan negatif itu. Karena kalau lu terlalu lama nggak bisa move on gitu ya kan, lu nggak bakal bisa menerima diri lu apa adanya gitu. Itu betul. Gue juga setuju, kayak banyak juga kayak orang yang jadi nggak bisa nerima hidupnya tuh karena mereka punya ekspektasi kehidupan yang ideal di kepala mereka, yang kayak lu bilang gitu. Jadi kayak apa sih, kayak yang gue anak umur 20-an, gue juga ngalamin sih, kayak gue umur 20 nggak bisa ngapa-ngapain, IPK gue jelek, terus ngeliat di internet anak-anak umur 20 yang udah kaya, kayak Rico Huang gitu kan, kayak Atta Halilintar, Edi Sadi. Gue ngerasa kayak oh gila, mereka udah punya banyak duit, mereka punya mobil mewah, terus kayak gue bisa ngapain. Akhirnya gue jadi punya ekspektasi kalau gue hidup di umur 20 itu gue harus kayak mereka gitu. Kalau nggak kayak mereka ya berarti gue bukan apa-apa. Iya, iya kan, mungkin juga lu pernah ngalamin, lu ngebanding-bandingin diri sama orang lain kan, kayak yang desain tadi. Iya, sering banget gitu juga. Karena kita terlalu sering melihat orang-orang yang hidupnya itu ideal, punya ini, punya itu ya kan. Tapi lu kan nggak tahu gitu perjuangan mereka dari 0 sampai sekarang tuh kayak gimana gitu kan. Orang tuh nggak mau menilai proses, cuma mau menilai hasil gitu loh. Ngapain proses? Proses itu sulit gitu loh, itu susah. Kalau bisa hidup bahagia langsung, kenapa harus susah? Padahal sebenarnya yang susah itu yang akan membuat lu lebih dewasa dalam kehidupan. Kalau gue bilang sih begitu. Betul, setuju banget. Terus lu ada tips nggak nih buat orang-orang saat ini nggak bisa nerima dirinya gitu? Menurut gue yang pertama adalah lu harus tahu orang-orang di sekitar lu itu positif atau negatif. Kalau orang-orang di sekitar lu itu negatif, ada dua cara yang bisa lu lakukan. Lu cut mereka, bener-bener cut, artinya lu jangan temenan lagi sama mereka, jangan ketemu mereka, jangan chat mereka, pokoknya jangan ngapa-ngapain.
Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau lu bener-bener nggak bisa cut mereka, nggak bener-bener harus banget berinteraksi sama mereka, kayak misalkan keluarga, orang tua, itu kan nggak Yes, mungkin kan. yes. Nggak mungkin lu pindah rumah kan, gitu nggak mungkin kan. Jadi Iya, kayak, nggak mungkin. jadi ya cara kedua adalah yang bisa lu lakuin adalah lu membatasi diri lu sama mereka. Jadi kayak kalau misalnya lu masih sekolah, masih kuliah, lu ketemu orang tua lu ya tiap hari misalkan, dan orang tua lu tuh mungkin dalam tanda kutip agak toksik lah ya, tapi bukan Iya. bukan berarti gua ngajarin lu durhaka, enggak. Tapi maksudnya ya maksudnya kalau memang mereka Iya. agak toksik, ya lu membatasi diri, lu membatasi interaksi lu dengan mereka. Contoh kalau lu masih sekolah, masih kuliah, ya lu kalau bisa di lama-lama di sekolah atau lama-lama di kuliah, ya jangan cepet-cepet pulang gitu, karena kalau pulang kan ketemu orang tua lu gitu kan, kayak gitu. Atau kalau misalnya lu anak kos, ya jangan sering-sering video call gitu kan, atau jangan sering-sering pulang Iya. gitu kan, ya seminggu sekali cukup lah gitu kan, buat buat apa, report kabarnya gimana gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah terus cara lain kalau misalkan lu mau nerima diri lu sendiri adalah kan tadi Tadi apa, lingkungannya. ya Lingkungannya lingkungannya. pastiin Nah, positif dulu. ya lingkungannya pasti Terus, positif dulu. Nah terus yang kedua adalah lu harus mengenal siapa diri lu sebenarnya. Nah ini yang sering salah. Kalau lu cuma yes. kan mengenal diri sendiri itu luas ya kan. Kadang orang cuma Iya. mengenal diri saya sendiri misalkan gitu kan, diri gue sendiri. Itu gue cuma tahu, oh ya nama gue Junar, gue kuliah di UPH jurusan psikologi. Itu bukan mengenal diri lu sendiri gitu loh. Itu tuh cuma kayak apa ya, kayak isi biodata diri gitu kan. Kalau Betul, mengenal, biodata. iya kayak isi di biodata, kayak isi formulir pendaftaran tuh masih Iya, itu iya. doang kan. Betul, Itu betul. bukan Iya, mengenal iya. diri. Kampus tuh nggak tahu lu tuh orang seperti apa gitu kan. Kalau lu mau mengenal diri lu sendiri, lu harus tahu kelebihan dan kekurangan lu. Kelebihan dan kekurangan tuh apa? Ya kayak misalkan gue gampang emosi, atau misalkan gue orang yang pekerja keras segala macam ya kan. Nah itu baru mengenal diri lu sendiri gitu. Jadi harus tahu kelebihan dan kekurangan lu apa, dan misalkan kalau perlu juga passion lu apa. Itu mengenal diri sendiri gitu. Jangan cuma sekedar tahu nama, alamat, rumah, status. Itu bukan mengenal diri gitu. Itu sih Betul. kalau dari gue. Sama bener sih, yang pertama banyak yang tanya juga ke gue kayak, bang gue tuh ada di lingkungan toksik bla bla bla, dan ternyata lingkungan toksiknya tuh keluarganya sendiri gitu, kayak ortunya nggak ngedukung, nggak ngedukung cita-citanya, ortunya suka ngebandingin dia sama saudara-saudaranya gitu. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung bikin minder juga kan. Iya Nah, benar. dan gue juga setuju kayak kalau bisa sih ya mungkin emang limit interaksi lah ya sebenarnya. Iya limit. Tapi bisa ada cara lain juga, kayak kita belajar ngefilter kata-kata orang, bener nggak? Iya mau filter ya dari persepsi sih sebenarnya. Ya dari persepsi kan. Jadi kayak mungkin ortu lu ngebanding-bandingin lu sama saudara lu tuh mungkin sebenarnya tujuannya motivasi, cuma mereka caranya nggak tahu yang tepat gimana. Betul. Jadi kayak kita lihat intensinya dia juga gitu. Kalau emang intensinya menjatuhkan ya udah kayak cuekin aja, tapi kalau misalnya intensi dia bagus, ya harusnya sih kayak kita ya udah, berarti kan tujuannya dia pengen motivasi, ya kita jangan jatuh gitu, kayak berusaha lebih baik lagi gitu. Benar. Dan kalau misalkan lu sampai kenapa? Sorry. Iya nggak apa-apa, lanjut aja. Dan kalau misalkan lu sampai dibully gitu ya, kayak gua kan, gua udah dibully tuh udah lama banget, sampai bertahun-tahun kan, hampir 12 tahun. Jadi kalau misalkan lu sampai dibully, lu juga harus bisa membedakan mana yang bully, mana yang bercanda gitu kan. Nggak semua situasi, nggak semua tindakan lu bisa bilang bercanda atau baper gitu kan, nggak bisa. Lu harus mengerti perbedaan kedua itu, karena itu bedanya jauh banget gitu. Dan kalau misalkan lu merasa lu dibully sudah sangat keterlaluan, lu jangan diam aja gitu. Walaupun lu nggak bisa apa-apa secara fisik, tapi lu harus at least lu cerita ke siapapun, ke orang yang lu percaya lah ibaratnya. Cerita ke orang yang lu percaya, entah itu orang tua, teman dekat, sahabat, atau pacar, atau mantan jangan ya. Itu pokoknya siapapun yang lu percaya gitu kan. Jadi lu cerita aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak gue kondisinya, misalkan gue dibully secara fisik, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue secara fisik terbatas banget. Ya lu ngomong gitu, misalnya lu pulang sekolah, lu ngomong, lu cerita ke siapa gitu. Kalau gue kan biasa ceritanya ke guru BK atau guru-guru yang lain gitu kan, karena gue memang deket sama dia kan. Jadi ngomong aja, cerita nggak apa-apa. Kalaupun lu diancam, kayak kalau misalnya lu cerita lu bakal begini 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 gitu kan, ya jadi menurut gua
tetap cerita aja karena lu punya hak buat itu, buat bercerita gitu. Nggak usah takut karena kalau yang gue sih punya persepsi kayak orang-orang yang ngebully lu itu adalah orang-orang yang tersakiti sebelumnya. Jadi kayak kenapa orang itu ngebully lu? Karena mereka tuh pernah disakiti sebelumnya, dan karena rasa perasaan sakit mereka itu tidak disuarakan, tidak didengarkan, jadinya ya udah mereka ngebully lu gitu loh, dan mereka pengen merasa kuat gitu karena mereka pernah disakiti. Jadi kayak dan jangan lu bales ketika lu dibully, karena ketika lu ngebales perbuatan bully orang lain, orang yang ngebully lu tuh menang gitu loh. Orang yang bully lu tuh akan merasa kuat gitu loh. Jadi cara satu-satunya adalah lu cuekin dulu mereka, baru yang kedua lu speak up lah ibaratnya. Lu speak up, lu ngomong sama orang yang lu percaya, cerita bener-bener dari hati ke hati, jadi bener-bener jujur lah ibaratnya gitu. Tapi ke orang yang dipercaya gitu. Jadi jangan cuma diem aja, tapi jangan membalas juga gitu. Iya, aku juga setuju. Jadi begini teman-teman, emang kan cara ngadepin bully mungkin ada bisa stand up, maksudnya bela diri lu sendiri, dan juga ternyata menurut Junar ini menarik juga, stand up-nya adalah cerita ke orang lain gitu. Maksudnya jangan hadapin bully sendiri, betul ya kan? Betul. Karena sebenarnya banyak kan orang ngebully kita tuh karena kita sendirian, ya nggak? Iya, karena kita lemah kita juga. Misalnya, iya, karena kita lemah. Sebenarnya bukan karena kita lemah sih, kalau gue rasa, karena kita dianggap lemah. Iya, dan kita sendirian. Atau terlihat lemah lah. Kayak gue kan ya, fisik gue terlihat banget lemahnya. Betul. Jadi mereka kayak, ya gue juga setuju kayak kata lu, mereka tuh ngebully karena mungkin mereka sendiri menganggap dirinya lemah dan mereka pengen kelihatan kuat. Dan mereka pikir, mereka cuma tahu cara satu-satunya adalah dengan ngebully kayak gitu. Betul. Parah juga sih tapi bully kayak gitu. Parah. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Silakan yang mau nanya. Tentang menerima diri. Gila, cerita lu hebat juga, Jin. gue nggak nyangka sampai gitu sih, kalau teman lu sampai kayak gitu, parah. Dan dulu tuh gue emang orangnya tuh bukan, kalau gue cerita dikit ya, itu gue tuh dulu tipe orangnya tuh berbeda banget sama yang sekarang. Kalau sekarang kayak mungkin lu lihat gue kayak aduh kayaknya fun banget gitu kan, gokil banget lah gitu kan, bisa ngobrolnya bercanda-bercanda, ketawa sana ketawa sini, fun lah gitu, cheerful lah ibaratnya kan. Tapi dulu tuh gue berbeda jauh sama yang sekarang gitu loh. Dulu tuh gue ngambekan, baperan gitu kan, karena gue emang hampir tiap hari disakitin lah gitu kan. Jadi kayak gue tuh dulu juga termasuk orang yang sulit mengendalikan emosi lah, kayak apa-apa ngomel, apa-apa marah gitu kan. Kadang gue kalau sampai dibully sampai parah gitu, gue pulang tuh bisa nonjokin barang-barang gitu, barang-barang yang keras lah, kayak misalkan meja lah atau apalah atau tembok gitu, gue bisa tonjokin gitu loh, karena kesel banget gitu kan. Dan juga karena gue cowok gitu kan kalau tahu di lingkungan kita cowok itu selalu dianggap dituntut harus kuat gitu ya kan. Nah, sedangkan gue dibully secara fisik, dan itu lama banget, bertahun-tahun gitu kan. Dari situ ya udah kayak kadang kayak gue pingin nangis aja tuh dijudge gitu loh, kayak apaan sih lu cowok kok lemah banget gitu doang nangis gitu doang, baper gitu kan, kayak emosian banget sih, padahal mereka nggak tahu kalau tindakan bullying mereka itu juga parah gitu. Jadi kayak teman gue yang mau dengerin gue tuh dikit banget, jadi kayak paling gue pulang nunjukin nunjukin meja kayak tembok kayak atau apa kayak, pokoknya yang meluapkan emosi gue lah gitu. Nah, tapi sekarang gue udah beda karena gue semenjak gue kan yang tadi gue cerita gue sempet lumpuh kan, cuma lumpuhnya itu hampir 12 tahun juga, 11 tahun lah itu kan, 11 tahun. Nah pas gue SMA kelas 3 itu Tuhan baik sama gue, Tuhan juga memberikan gue mukjizat gitu kan, memberikan gue mukjizat sehingga gue bisa jalan lagi seperti sekarang. Gue bisa jalan, tapi ya seperti yang gue cerita di story gue, ketika lu misalnya tadinya lu lumpuh ya kan, terus tiba-tiba lu bisa jalan karena lu dapat mukjizat dari Tuhan gitu kan. Tapi bukan berarti selalu mendapatkan mukjizat dari Tuhan terus lu bisa kembali percaya diri atau kembali tidak insecure lagi gitu loh. Bukan berarti seperti itu, karena insecure atau enggak, pede atau enggak itu tergantung dari diri lu sendiri kan. Jadi pas gue bisa jalan itu, gue malah merasa kayak oh iya gue seneng banget nih gue bisa jalan kayak orang lain ya kan. Tapi ternyata berjalan di tengah keramaian orang,
keramaian banyak orang itu tuh beda banget gitu loh. Kalau kalau fisik lu aja udah berbeda dari orang lain gitu. Karena gue jalan gue masih pendek dan gue masih kecil gitu kan badannya. Nah itu gue tuh banyak dianggap masih kecil sama orang lain, kayak ini anak kecil dari mana kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak dianggap masih kecil lah, padahal sebenarnya ya Iya. emang secara fisik kecil gitu kan. Jadi Iya. itu nggak membuat lu kembali pede lah, karena kalau lu pede apa enggak sebenarnya lu harus bisa satu tadi menerima diri lu sendiri, karena semua datang dari diri sendiri kan, dari situ sih baru bisa gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya, siapa ya? Banyak nih pertanyaan. Lumayan. Boleh silakan tanya. Tommy Mandala 98 tadi dia bilang boleh nanya nggak? Boleh ada yang mau nanya tentang apa menerima diri gitu. Tommy Mandala 98, Bang boleh kasih bertanya? Boleh. Pertanyaan tuh apa? Nah iya, pertanyaannya belum ditulis. Nih, cara untuk mencintai dirimu sendiri seperti apa ya? Tadi udah dijawab sih. Iya, tadi di sama gue di recap lagi, mencintai diri sendiri itu pertama pastiin dulu lingkungan kita harus positif, karena selama kita di lingkungan yang negatif atau toksik, buat berpikir positif itu tentang diri kita itu akan susah banget gitu. Jadi sebisa mungkin bisa keluar, kalau emang bisa di-cut, bisa keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau nggak bisa di-cut, misalnya kayak orang tua, keluarga gitu ya, itu kayak mungkin limit interaksi sama filter kata-kata mereka, cari intensi di balik perbuatan mereka gitu. Kadang sebenarnya maksudnya baik, cuma caranya yang nggak bener gitu, yang bikin kita sakit hati. Yang kedua tadi kenalin diri kita sendiri gitu. Tahu kekuatan kita apa, tahu kekurangan kita apa gitu. Kayak kita jangan terlalu fokus sama kekurangan kita doang gitu. Kita pasti punya kelebihan. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan gitu loh. Ada dari Sultan Salahuddin. Gue mau minta saran apa yang harus dilakuin. Gue ada kenalan yang dikucilkan. Ada keinginan membela dia mungkin ya. Membela dia tapi takut dijauhi oleh teman-temannya yang ngucilinnya. Nah berarti jadi kayak posisinya kita bukan yang dibully nih. Gitu. Tapi kita ngeliat ada orang yang dibully. Nah kita tuh sebaiknya gimana gitu. Kalau gue sih lebih baik lu mungkin kalau misalkan gue nggak tahu ya, misalkan lu secara fisik itu seperti gue, atau misalkan ibaratnya lebih baik lah fisiknya kan. Tapi kalau misalkan lu badan lu gede gitu kan, berotot, ya kenapa lu harus takut gitu kan. Tapi kalau misalkan fisik lu misalkan nggak memungkinkan buat lawan temen yang ngebully temen lu gitu kan, ya lu lapor aja gitu. Lu lapor ke misalkan guru atau teman-teman yang lain supaya lu dibantu juga. Jadi kayak lu ngebela temen lu yang dibully ini bareng-bareng juga. Ini ibaratnya kalau kata-kata kasarnya geng lah, tapi maksudnya di sini bukan gua ngajarin lu bikin geng, bukan. Tapi maksudnya kalau memang lu nggak bisa melawan sendiri, ya lu minta tolong orang gitu. Iya, betul. Itu sih. Betul. Gue juga setuju. Jadi kayak mungkin lu kalau nggak berani buat ngebantu orang yang dibully, paling nggak lu laporin gitu perbuatan bully itu ke, misalnya kalau di sekolah ya ke guru gitu atau ke guru BK gitu. Iya, benar. Maksudnya karena sebenarnya kalau kita terjun ngebelain pula ya memang bener ada apa ya, ada resiko kita juga kena bully gitu. The vibration of words. Gimana cara bisa menerima diri sendiri sedang kita tahu kalau kita memang sudah punya gangguan personality kayak anxiety, paranoid dan sejenisnya. Oke. Ini psikologi banget nih. Jadi gangguan personality, anxiety, paranoid. Sebenarnya kalau misalnya gangguan personality ini gue nggak tahu ya, lu bisa bilang kalau diri lu itu kena gangguan personality atau misalkan gangguan mental itu dari mana. Kalau lu cuma tahu kira-kira sendiri, atau misalkan kata temen lah, atau kata si inilah, si ini tuh si siapa gitu, nggak jelas kan. Atau misalkan lebih parahnya lagi dari internet. Nah menurut gua lu jangan menjudge diri lu sendiri kalau lu punya gangguan personality atau gangguan mental, karena segala sesuatu harus dikasih diagnosa, harus dikasih diagnosa itu berdasarkan tenaga profesional gitu. Harus berdasarkan betul. Jadi tenaga profesional
Karena kalau kalau lu sendiri yang ngejudge itu nggak akurat gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa bisa nerima diri sendiri? Itu ya lu harus paham bahwa ya yang tadi gue bilang, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi kayak kalau lu punya gangguan mental atau gangguan personality, ya satu lu harus tetap minta bantuan tenaga profesional. Dan yang kedua itu, sorry ini gue sambil ngecas. Gak apa santai. Iya. Nah, dan yang kedua itu setelah lu minta bantuan ke tenaga profesional, lu harus menerima diri lu dengan cara ya tadi, tahu kelebihan dan kekurangan. Dan kalau misalkan lu udah tahu kelebihan kekurangan lu, ya kayak tadi juga sebenarnya sih, mengenali lingkungan lu, lingkungan sekitar lu. Apakah lingkungan sekitar lu itu bisa menerima gangguan mental lu atau gangguan personality lu? Kalau enggak, ya berarti lu harus cari, mungkin kalau lu nya cukup pede gitu kan, maksudnya cukup nggak peduli sama apa kata orang, lu bisa ikut misalkan komunitas-komunitas yang punya gangguan mental sama kayak lu misalkan. Jadi lu merasa disupport lah sama mereka, kayak gitu sih. Hmm. Bro, ini lu patah-patah ya kayaknya. Halo, halo bro. Halo, bro Jena. Halo, Oke. halo, halo, dengar Suaranya nggak? sih keluar, tapi di gua layarnya sih masih muter-muter. Apa masih loading gitu loh. Koneksi itu emang kadang ngeganggu live. Aman ya? Aman ya? Oke. Berarti mungkin di gua aja yang koneksinya kurang bener. Masih aman? Masih aman? Halo, Aman? Guys, kalau aman masih boleh aman, kasih thumbs up, masih boleh? aman. Kata Kiki blur. Tapi di gue sih udah lancar sih. Udah Oh, lancar di sih gua udah sekarang. lancar juga, udah lancar juga di gua. Oke, oke. Kita coba lagi ya cari pertanyaan lain. Dari Juan nih ada si Juan. Gimana cara kalian mengolah tragedi kalian menjadi komedi? Halo, Halo, iya, halo, iya. halo, Masih putus-putus ya? Hmm. video gua nge-lag. Iya, iya, iya. Suara aman tapi junarnya hilang katanya. Ini udah lancar. Lu lagi halo-halo. Udah, oke. Halo, halo. Nge-lag. Iya, ngelek-ngelek parah. Ada apa ini? Jadi junarnya udah oke belum? Sudahkah? Sudahkah? Wah, Iya masih nge-lag lag lagi. sih. Iya masih nge-lag kayaknya. Udah lancar kah, teman-teman? Oh, nge-lag lagi. Wah, koneksinya. Ini koneksi gue atau koneksinya lu sih, Ju? Kayaknya ini udah lancar sih kalau di gua. Halo, Dinar? Dinar? Halo semua. Ini kayaknya ada masalah koneksi sama Bro Junarnya. Mungkin gue sambil bantu sambil jawab-jawab dulu aja lah ya. Nunggu Junarnya balik. Tadi yang Juan kan nanya gimana. Oh iya, ini udah balik nih Junar. Halo bro. Oke, koneksinya masih. Oke, tadi Juan tuh nanya
tentang gimana caranya tragedi kita jadi komedi. Gitu. Sebetulnya tuh pertama supaya tragedi bisa jadi komedi itu kita harus pertama nerima dulu. Terima dulu emang itu udah terjadi, kita berdamai sama diri kita. Gue split ke paket data katanya. Oke, kita tunggu Junarnya balik dulu. Oke, ya kayaknya tadi ada yang bilang IndiHome lagi ngelek-ngelek katanya. Mungkin Junar pakai IndiHome. Kita dilanjutin lagi ya kayak tragedi ke komedi pertama harus terima diri sendiri dulu gitu. Kalau kita nggak bisa terima, nggak bisa damai sama kekurangan kita, selamanya itu akan jadi tragedi. Tapi kalau misalnya kita udah nerima, nah kalau udah berdamai sama masalah yang kita alamin, terus kita lihat dari sudut pandang lain, itu bisa jadi komedi kayak gitu. Halo, halo Bro Junar, Halo, halo, halo. Udah lancar belum? halo. Ya. Teman-teman kalau udah lancar boleh kasih thumbs up Ya, gitu. gue sih kayaknya udah lancar. Oke, udah pada ngasih thumbs up, udah lancar kayaknya. Tadi Mimi Hobi yang minta jawab tentang lingkungan toksik, sebenarnya udah dijawab. Mungkin bisa gue recap lagi. Jadi pertama, kalau lingkungan toksik supaya pengen mencintai diri sendiri, pertama eh, cut dulu kalau bisa lingkungan toksiknya. Kalau bisa di-cut, tapi kalau nggak bisa di-cut, eh, ini Junarnya udah balik deh. Halo, Junar? Halo, bro? Halo? Hmm, suaranya nggak ada, bro. Iya, nggak ada suara. Halo? Hmm. Aduh, sayang banget internetnya. Iya, si Bro Junarnya kayaknya masih gangguan koneksi. Bentar. Oke, mungkin gue lanjut lagi. Tadi kalau banyak yang nanya sebetulnya tentang lingkungan toksik, itu sebenarnya udah dijawab. Kalau mau detailnya mungkin nanti lu tonton ulang aja live-nya. Kalau bisa gue save, semoga. Recapnya itu intinya hilangin lingkungan toksik kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa di-cut orang-orang toksiknya, dikurangin aja interaksinya sama mereka dan belajar mulai filter kata-kata mereka. Buat ngefilter kata-kata yang paling penting itu kita ngontrol emosi dulu. Nah, terus habis itu kita baru nilai kata-kata mereka itu tujuannya baik atau enggak gitu. Kadang kayak orang tua suka ngebanding-bandingin kita sama orang lain, itu tuh tujuannya buat apa namanya? Buat ngemotivasi diri kita gitu. Jadi dia pikir dengan ngebandingin kita sama orang lain kita jadi kemotivasi buat kompetisi. Tapi kan kadang eh, jadinya kebalikan, malah anaknya makin minder gitu. Dan kita nganggap keluarga kita toksik, padahal sebetulnya mungkin tujuan mereka baik kayak gitu. Yang kedua, kita harus tahu dulu kelebihan sama kekurangan kita.
kita jangan fokusnya ke kekurangan doang, kelebihannya juga kita harus fokus gitu. Oke. Si boy tethering ke sini. Artinya emang lagi full server IG live. Tadi ikut live yang lain juga begini. Mungkin juga emang jam 7 gini banyak yang live. Jadi gue nggak tahu. Boleh kalau ada yang mau nanya lagi. Gue sambil nunggu Bro Junar. Gue jawab-jawabin dulu sendiri. Cara nonton ulang live itu nanti kalau berhasil gue save itu nanti harusnya ada di IGTV. Kalau nggak berhasil ke save ya udah berarti nasib. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Tadi di atas. Oke, ke Junarnya. Bentar ya, gue harus scroll dulu ke atas soalnya pertanyaan. Halo, Halo, Bro sudah Junar? bisa mendengar? Udah. Oke. Oh, udah ya. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, Sudah. gila. Sorry ya. Iya. Hmm. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi ada yang bilang mungkin server IG-nya juga penuh karena lagi banyak jam-jam live kan segini. Iya sih. Udah nanya, Masnya kerja atau kuliah? Masnya tuh siapa? Gua atau Junar? Kalau bisa nerima di lingkungan teman-teman gimana ya? Soalnya aku merasa nggak ada yang bisa nerima aku dan pada akhirnya aku nggak tahu diriku sendiri. Waduh, Bro Junarnya like lagi nih. Halo, halo. Self acceptance apakah berhubungan dengan self esteem? Bagaimana korelasi keduanya? Self acceptance itu kan menerima diri sendiri. Kalau self esteem itu pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima diri sendiri, kemungkinan besar image diri kita buat diri sendiri itu jelek juga. Jadi kemungkinan besar kalau lu nggak bisa menerima diri sendiri, nggak bisa berdamai, lu akan minder lah, low self esteem lah sebutannya gitu. Jadi kayak gue nggak peduli sama komen orang. Kalau menurut gue nggak apa-apa sih, maksudnya kalau lu memutuskan nggak mendengar komen orang atau pendapat orang, tapi lu harus ingat juga pendapat orang tuh nggak selamanya negatif gitu. Kadang pendapat orang tuh emang sebetulnya kenyataan gitu dan membangun kita. Jadi sebenarnya kuncinya menurut gue bukan nggak peduli sama sekali, tapi ngefilter gitu. Filter mana yang baik dan mana yang emang mau menjatuhkan. Cara biar tahu kelebihan kita gimana, karena kebanyakan orang di sekitar selalu ngatain kekurangan aku mulu, jadi aku ngerasa nggak punya kelebihan gitu. Ada beberapa cara, misalnya kayak lu ngerjain sesuatu dan lu ngerasa lu bagus di situ, berarti kemungkinan besar itu kelebihan lu. Tapi kalau nggak, bisa pakai alat bantu kayak tes bakat gitu. Itu biasanya akan lu bisa tahu gitu kira-kira kelebihan lu, bakat lu itu apa. Dari situ misalnya kalau mau nyari karir, mau nyari eh, nanti mau jadi apa, itu bisa dari tes bakat gitu. Kalau nggak ada yang bisa nerima kita di lingkungan teman gimana, soalnya aku merasa oh iya tadi gue lagi mau jawab itu. Jadi kayak balik lagi, kalau misalnya lingkungan yang nggak mendukung, kalau bisa keluar gitu, cari yang lingkungan yang emang ngedukung lo, lingkungan yang emang positif kayak gitu. Coba gue invite lagi Junar ya. Enable.
Jadi kalau lingkungannya nggak bisa nerima lu, ya kalau bisa sebisa mungkin lu keluar. Cari lingkungan yang mau nerima diri lu gitu. Cari lingkungan yang positif. Perluas lingkungan pergaulan lu. Kesalahan orang-orang tuh kadang lingkungannya toksik, gak bisa nerima dia, tapi dia nggak mau keluar dari situ. Gak dan mau keluar pun dia nggak tahu karena dia nggak punya teman lain. Karena kenalannya dikit gitu. Tapi kalau kenalan lu banyak, lu lebih punya opsi buat main sama orang siapa. Gitu loh. Oke, gue coba lagi masukin Junarnya. Semoga berhasil. Halo, Bro Junar. Halo, Halo. halo. Aduh, Yes. putus-putus. Ini gambarnya juga masih loading. Vicky join Waduh. sih. Vicky join langsung bubar kan. Nggak Vicky bercanda. Emang koneksinya begini. Halo, udah. Halo, yes. Yes, kayaknya udah lancar. Lagi terus. Oke, Kenapa? oke, oke. Udah oke. 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 Pertanyaan lagi. Kalau bisa sih pertanyaannya tulis di question box, teman-teman. Ada di bawah sebelah komen. Jadi gue bisa ngelihat, nggak usah nge-scroll-scroll satu-satu. Si Mimi Hobi nggak bisa karena kita tuh lebih gampang kepengaruh sama lingkungan kita gitu. Selama lingkungan lu ngomongin diri lu jelek, ya selamanya lu akan bisa berpikiran diri lu tuh jelek gitu. Lingkungan tuh pengaruh banget, kayak contoh misalnya lu nggak ngerokok, tapi teman-teman lu semuanya ngerokok. Kemungkinan besar lu buat ke bawah jadi ngerokok itu lebih gede gitu daripada kemungkinan teman-teman lu jadi berhenti ngerokok. Kayak gitu. Jadi emang lingkungan tuh perannya penting banget. Bisa mungkin sih cari lingkungan yang positif dan bisa ngebantu diri lu kayak begitu. Halo, Bro Junar? Masih muter-muter. Nggak ada suara. Oke. Makanya biar nggak ketimpa pertanyaannya, simpennya di question box gitu. Karena yang komen di sini tuh banyak banget. Dan gua harus nge-scrollin dulu buat ngejawabin. Tapi bener nggak ada question boxnya? Oh ya, masa nggak muncul? Di gua ada padahal question box. Oke, sepertinya masalah banget. Dan ini pun sebetulnya udah jam 8, mungkin sebentar lagi juga live-nya akan berakhir. Jadi mungkin gua tutup aja ya Bro Junar. Lu pakai headset nggak Bro Junar? Nggak kedengeran ya suaranya. Dan ini live-nya juga sebentar lagi habis. Kayaknya mending sekalian gue tutup aja. Mohon maaf ya karena ada kali gue coba live lagi sama Bro Junar. Gitu aja dulu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Tunggu lagi mungkin lain kali gue akan bikin bikin live lagi sama Bro Junar. Mungkin nanti lebih siang lagi biar koneksinya lebih lancar. Gitu. Makasih ya teman-teman.